salam literasi. Halo generasi Bung Hatta, selamat datang di Storytelling UPT Perpustakaan Proklamator Bung Hatta. Kali ini, kami akan membagikan kisah yang berjudul Masuk Sekolah Rakyat. Pada masa kecil Hatta, banyak dari temannya yang hanya sekolah mengaji. Menurut mereka, anak-anak yang lulus dari sekolah rakyat hanya akan menjadi penulis saat bekerja pada pemerintah. Dan juga karena perasaan anti Belanda yang sudah tertanam pada jiwa teman-teman Hatta. Pada siang hari, mereka biasanya bermain atau membantu orang tua mereka bekerja di sawah. Ada juga yang mengembala kerbau dan berjualan. Hatta sering heran melihat mereka. Tapi, semua berubah saat 5 atau 6 tahun kemudian. Orang-orang mulai menyadari bahwa sekolah adalah tangga menuju kemajuan. Karenanya, banyak orang berlomba-lomba untuk mengirim anaknya ke sekolah. Suatu hari, Pak Gaek menerima pesan dari guru sekolah rakyat, Engku Guru Talib. Beliau berkata bahwa di kelas 1 banyak tempat yang tersedia. Dengan segera Hatta masuk kelas 1 sekolah rakyat. Karena Hatta sudah pandai membaca dan menulis, ia boleh naik ke kelas 2. Hatta juga sekolah bahasa Belanda dengan guru sekolah Belanda bernama Tuan Jensen. Di kelas, Hatta kesulitan dalam pelajaran berhitung. Beruntung, Hatta bersekolah dengan kakak perempuan yang lebih tua 2 tahun darinya, Rafiah. Rafiah dengan tekun membantu adiknya belajar berhitung. Karena Hatta punya semangat yang tinggi dalam belajar, cepat menguasai pelajaran berhitung, dan mengejar ketertinggalannya di sekolah, maka Hatta dan Rafiah sama-sama naik kelas. Hatta tercengang saat melihat teman-teman sekelasnya ada yang telah berusia 16 tahun. Bahkan, telah ikut bermain sepak bola dalam kesebelasan orang dewasa. Selain Rafiah dan Hatta, ada 5 orang yang berumur di bawah 10 tahun. Ini menunjukkan betapa rendahnya penghargaan pada sekolah pemerintah saat itu. Tetapi, surau-surau di setiap kampung selalu penuh sesak dengan anak-anak yang belajar mengaji. Sehingga hampir tidak ada masyarakat Minangkabau yang buta huruf Arab. Hal ini berbeda dengan penduduk Koto Gadang yang letaknya di seberang Ngarai Sianok Bukit Tinggi. Sudah berpuluh-puluh tahun yang lalu, penduduknya mengirimkan anaknya bersekolah di sekolah Belanda. Kesulitan hidup membuat para orang tua ingin kehidupan yang lebih maju untuk anak-anak mereka. Banyak murid-murid Indonesia diterima di sekolah Belanda yang berasal dari Koto Gadang. Hal ini membuat Hatta kagum. Sekitar jam 6 pagi, anak-anak Koto Gadang sudah berangkat dari rumah dengan berjalan kaki. Naik turun ngarai yang dalamnya 100 meter dan menyeberangi sungai di dasar lembah. Pada pukul 7 pagi, mereka baru sampai di pasar Bukit Tinggi. Mereka singgah di sebuah toko untuk berganti pakaian dan memakai sepatu. Setelah itu, mereka melanjutkan perjalanan menuju sekolah. Kegigihan teman-temannya dari Koto Gadang memacu semangat Hatta untuk bersekolah dengan lebih sungguh-sungguh. Jika rasa malas datang, Hatta langsung mengingat perjuangan teman-temannya dari Koto Gadang yang sangat luar biasa dan tidak pernah mengeluh untuk bersekolah. Bagaimana? Menarik kan ceritanya? Nantikan episode storytelling selanjutnya ya. Jangan lupa tekan subscribe dan bunyikan lonceng untuk mengetahui cerita terbaru dari kami. Tekan tombol like-nya juga ya jika kamu menyukai ceritanya.